Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saya baca di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaq alaih, dibawakan dari Hudzaifah bin Yaman. Di dalam hadis tersebut menerangkan tentang percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya Hudzaifah. Hudzaifah beliau curhat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna kuna fi jahiliyatin, sesungguhnya kami hidup itu adalah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman jahiliyah. Mereka bukan tidak punya rumah, bukan tidak punya kendaraan, tetapi yang berkuasa pada saat itu zaman jahiliyah orang yang paling banyak uangnya, orang yang kuat fisiknya. Sehingga kita pernah mendengar dari para mubalik bagaimana jahatnya Fir'aun, sehingga anak-anak pada saat itu berapapun umurnya, kalau laki-laki dibantai. Demikian pula di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di mana pada saat itu budaya jahiliyah itu sangat kuat, kahirnya itu juga begitu, sehingga kalau ada anak perempuan lahir itu mereka bantai, ya. Faja'anallahu bihadal khair. Tapi alhamdulillah kata Hudzaifah bin Yaman, kami menyambut kedatangan Faja'anallahu bihadal khair, telah datang kebaikan. Di antaranya adalah dinul Islam, agama Islam, dinul qayyim, agama lurus, sehingga bisa mengatur hidup dan kehidupan pada saat itu, di mana zaman jahiliyah itu tidak beraturan hidup itu. Yang paling berkuasa punya uang, punya kekuatan, punya power. Tetapi di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, identitas status manusia itu sama, kecuali orang yang atqakum, sehingga kami tentram. Terlebih-lebih datang syariat Islam, ada hukum sunat, ada hukum wajib, ada hukum makruh, ada hukum haram, ada subhat, ada rukhsah dan sebagainya, sehingga kami hidup tentram, tenang. Nah, Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah, "Fahal ba'dal khair min syarrin?" Apakah setelah kebaikan, setelah Islam datang dengan sistem yang rapi dan sempurna, akan ada lagi min syarrin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak. Fihi dahodon, betul akan ada lagi setelah zaman ketentraman, keamanan, akan ada lagi zaman yang namanya dahonon. Wa ma hiya dahonon, kata Hudzaifah bin Yaman itu. Apa yang dimaksud dengan dahonon ya Rasulullah? Yang pertama adalah kaumun, satu kaum, satu kelompok, ya. Yahduna bi ghairi hadi, mereka itu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bi ghairi hadi, dengan tanpa bimbingan dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka bimbing tentang syahadat, tetapi di dalamnya ada kemusyrikan. Mereka membimbing sholat, tapi sholat tidak sesuai dengan contohku. Mereka menganjurkan zakat, tetapi mereka memilah-milah, membeda-bedakan. Membimbing haji juga demikian. Jadi mereka itu yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkiru. Mereka itu sudah mengetahui ajaran dari Rasulullah,
watungkiru, tetapi mereka memungkiri. Yang kedua, ihwatu iman, kata Rasulullah, zaman dahonun itu adalah du'atun ala abwabi jahannam, juru dakwah yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Yang bagaimana dengan juru dakwah mengajak kepada pintu neraka jahanam? Ya, mereka rekan-rekan sekalian, sebagai contoh bahwa hijab itu bagi wanita yang sudah dewasa itu wajib kan, menutup aurat, tetapi mereka beranggapan bahwa itu adalah budaya Arab, bukan kewajiban. Itu juru dakwah. Kemudian tentang ilmu waris, ilmu pernikahan, waris itu katanya itu bukan dari ajaran Islam, berbeda gitu ya, harus disamaratakan. Itu diantaranya du'atun ala abwabi jahannam. Semisal lagi adalah bahwa seluruh agama itu baik dan benar dan akan masuk surga semua. Itu adalah diantara du'atun ala abwabi jahannam. Ya Rasulullah, Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, wahai utusan Allah, sifhum lana, berilah sifat-sifat mereka kepada kami. Hum min jildatina, kata Rasul, mereka itu sekulit dengan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bahkan mereka itu ya sebahasa dengan kita. Hudzaifah bin Yaman merasa sedih mungkin, tetapi tidak begitu saja menghentikan pertanyaan. Bagaimana ya Rasulullah, kalau memang terjadi zaman kejahatan lagi, zaman sudah tidak beraturan lagi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju usia lanjut beramanat kepada muslimin muslimat, taljimul jama'atal muslimina wa imamuhum. Kamu itu menghimpun kekuatan, kekompakan, wahai syarikat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya, Persis, NU, Matlaul Anwar dan lain sebagainya, bikin kekuatan, ya, kompak dengan imam-imam kamu untuk menegakkan dan mendukung kebenaran. Yang kedua adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak ada kelompok yang membela agama Allah yang dinul qayyim, yang lurus, tajil tilka qaumun, kamu itu keluar dari kelompok-kelompok tersebut, ya, walau ta'atu bi asli sajaratin hatta yudrikakal maut wa anta dali. Keluar saja kamu, berpisah saja, sekalipun kamu itu makan akar-akaran sehingga kamu mati, wa anta ala dalik, kamu ada di dalam perjuangan membela agama Allah. Nah, jadi rekan-rekan, ini kita waspada saja. Saya hanya mengingatkan, ya, menghimbau, juga mengajak kepada muslimin muslimat, seandainya zaman itu telah terjadi, rekan-rekan sekalian, kita harus isom wa'tasimu bihablillahi jami'aw ala tafarraqu. Itulah ikhwatu iman percakapan Hudzaifah bin Yaman dengan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hadis riwayat muttafaq alaih. Rekan-rekan sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.